Menjelang laga penentuan di ajang SEA Games 2025, pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, masih menyimpan sejumlah opsi pemain yang diyakini mampu menjadi pembeda ketika berhadapan dengan Myanmar U22 di tengah tekanan yang semakin besar. Indra tetap terlihat tenang, seolah memahami betul bahwa kejutan bisa datang dari kaki siapapun. Yang ia pilih untuk turun sejak menit awal. Menurut jadwal, pertarungan krusial antara Garuda Muda dan Myanmar akan digelar di 100th Anniversary Stadium, Chiang Mai pada Jumat 12 Desember 2025, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di stadion bersejarah itu, Indonesia membutuhkan kemenangan besar, bukan sekadar 3 poin, demi menjaga asa lolos ke semifinal lewat jalur peringkat kedua terbaik. Setiap gol yang tercipta bisa menentukan nasib mereka, membawa pulang harapan, atau justru memupus peluang. Melihat kondisi tersebut, para pemain yang belum mendapat kesempatan tampil sebagai starter pada laga perdana kini menjadi harapan tersendiri. Mereka adalah sumber energi baru, potensi kejutan, serta alternatif strategi yang bisa mengubah wajah permainan. Andai Indra Syafri memberi mereka panggung, bukan tidak mungkin dinamika laga akan berubah drastis. Di titik inilah publik menahan napas. Laga ini bukan hanya tentang taktik, tetapi tentang nyali, momentum, dan siapa yang berani tampil sebagai pahlawan berikutnya bagi Merah Putih. Apakah pilihan Indra akan menghadirkan kejutan manis bagi jutaan pasang mata yang menunggu? Semua pecinta sepak bola Indonesia pun mulai berspekulasi siapa sosok pembeda yang akan mencuri sorotan pada malam penentuan itu. Pertandingan melawan Myanmar U22 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Timnas Indonesia U22. Pada laga hidup mati itu, pelatih Indra Syafri dituntut menemukan komposisi terbaik, terutama dari para pemain yang berpotensi menjadi pembeda. Dari sekian nama yang dibawa ke Thailand, ada 3 sosok yang layak mendapat sorotan dan bisa menjadi kartu truf Garuda Muda. Pertama, Tony Firmansyah, sumber kreativitas dari lini tengah. Tony Firmansyah muncul sebagai kandidat terkuat untuk dimainkan lebih awal pada duel krusial ini. Gelandang muda milik Persebaya Surabaya itu memperlihatkan kemampuan yang impresif ketika diturunkan pada babak kedua melawan Filipina U22. Masuknya, Tony langsung mengubah aliran bola Garuda Muda. Ia memberi sentuhan yang lebih cair, lebih berani, dan lebih kreatif di lini tengah, hal yang sempat hilang pada babak pertama ketika Indonesia mengandalkan duet Ivar Jenner dan Rivaldo, pak-pahan yang sama-sama berkarakter holding midfielder. Kehadiran Tony bisa menghadirkan warna berbeda, progresi permainan lebih cepat, umpan-umpan vertikal lebih berani, serta variasi serangan yang lebih hidup. Dalam laga yang membutuhkan terobosan, Tony adalah sosok yang bisa menjadi pembeda. Kedua, Robby Darwish, pemain serbaguna dengan senjata lemparan jauh. Robby Darwish juga menjadi nama yang layak dipertimbangkan Indra Syafri sejak menit awal. Pemain serbabisa ini memiliki fleksibilitas tinggi. Ia bisa tampil sebagai gelandang, bek kanan, bahkan gelandang bertahan sesuai kebutuhan tim. Pada laga sebelumnya, Robby turun sebagai bek kanan di babak kedua dan langsung memberi warna baru di sisi permainan. Selain kemampuan bertahan yang solid, Robby memiliki keunggulan yang jarang dimiliki pemain lain. Lemparan jarak jauh mematikan yang bisa menjadi ancaman langsung ke kotak penalti lawan. Dengan Myanmar yang dikenal disiplin dalam bertahan, tambahan variasi serangan seperti ini bisa menjadi nilai plus. Robby bukan hanya pemain pelengkap, ia adalah senjata taktis yang dapat membuka peluang dari situasi-situasi tak terduga. Ketiga, Jens Raven, opsi segar untuk menajamkan lini depan. Nama terakhir adalah pemain yang justru belum mendapatkan kesempatan bermain pada laga pertama. Jens Raven, striker muda ini berpotensi menjadi solusi bagi tumpulnya lini depan Indonesia ketika menghadapi Filipina U22. Pada pertandingan tersebut, posisi ujung tombak sepenuhnya dipercayakan kepada Mauro Zylstra yang tampil penuh selama 90 menit. Sayangnya, Zylstra kesulitan berkontribusi maksimal karena minim suplai bola dan sering terisolasi di area pertahanan lawan. Kehadiran Raven dapat membuka opsi serangan yang lebih bervariasi. Sebagai penyerang yang cerdas mencari ruang, ia bisa memberi target baru bagi lini tengah maupun sayap. Dalam laga penting melawan Myanmar, menurunkan pemain dengan karakter berbeda di lini depan bisa menjadi keputusan yang sangat menentukan.
Di tengah tekanan besar dan tuntutan wajib menang, 3 nama ini Tony Firmansyah, Robbie Darwish, dan Jens Reven bisa menjadi solusi yang selama ini dicari timnas Indonesia. U22, mereka bukan hanya pemain muda dengan potensi, tetapi juga sosok yang siap tampil tanpa rasa takut ketika momen paling menentukan tiba. Kini pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang paling layak dimainkan? Sejak awal oleh Indra Syafri dalam laga hidup mati kontra Myanmar? Apakah Tony dengan kreativitasnya, Robbie dengan fleksibilitas dan lemparan jauhnya? Atau justru Jens Reven yang bisa memberi warna baru di lini depan? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang wajib turun sejak menit pertama? Tulis pendapat kalian, karena suara publik bisa menjadi dorongan besar bagi Garuda Muda dalam perjuangan mereka di Thailand.